Metamorfosis merupakan perubahan bentuk, struktur, fisiologi, dan perilaku dari post-embrionik sampai dewasa. Dan biasanya metamorfosis terjadi pada serangga. Namun, ada juga yang terjadi pada beberapa vertebrata. Contoh yang paling sering kita amati untuk metamorfosis adalah metamorfosis pada kupu-kupu dan belalang, di mana pada masing-masing hewan ini jenis metamorfosisnya berbeda. Untuk kupu-kupu, jenis metamorfosisnya adalah metamorfosis sempurna, karena dari telur yang menetas menjadi larva sampai kemudian membentuk pupa dan dewasa, bentuknya sangat berbeda untuk setiap tahapannya. Sementara itu, pada belalang dikatakan memiliki metamorfosis tidak sempurna, karena telur yang menetas akan menjadi nimfa atau larva belalang dengan bentuk yang sama seperti dewasa, namun ukurannya lebih kecil. Ukuran ini akan terus membesar hingga akhirnya membentuk hewan dewasa. Nah, tujuan praktikum kita kali ini yang pertama adalah untuk mengamati proses metamorfosis pada serangga. Jadi nanti kalian akan mengamati proses-proses tersebut di rumah. Lalu yang kedua, mencari informasi lama waktu satu siklus hidup pada serangga yang diamati. Misal, kalian mengamati lalat rumah, maka nanti kalian akan mencari informasi berapa lama waktu yang dihabiskan lalat untuk berubah wujud dari telur hingga menjadi lalat dewasa. Lalu, amatilah perubahan tersebut pada percobaan yang kalian bikin. Lalu yang ketiga, kalian akan diminta untuk membuat cerita singkat mengenai metamorfosis serangga yang diamati. Misalkan tadi serangga yang diamati lalat rumah. Setelah mengamati prosesnya dan kalian mendokumentasikannya, maka kalian bisa membuat sebuah cerita dalam bentuk video. Video ini cukup singkat saja, kemudian nanti bisa diupload pada link yang akan kami sediakan. Serangga-serangga yang dapat diamati atau yang mudah untuk diamati di rumah antara lain lalat rumah, lalat hijau, lalat buah Drosophila, serta kupu-kupu. Lalat rumah atau yang kita namakan juga dalam bahasa ilmiah Musca domestica. Ini berikut ini ya gambarnya, ada lalat jantan dan lalat betina. Warnanya sedikit lebih kehitaman atau keabuan. Kemudian matanya biasanya berwarna kemerahan. Lalu lalat jantan memiliki ukuran yang lebih kecil bila dibandingkan dengan lalat betina. Pada slide berikut dapat kita lihat bagaimana rupa dari telur lalat rumah. Ini sangat besar ya, bisa kalian lihat dari pensil yang menunjuk ke arah telur. Ujung pensil kelihatan besar sekali, berarti telurnya sangat kecil. Biasanya diletakkan dalam kelompok ataupun sedikit menyebar di atas makanan atau media. Telurnya berwarna putih susu atau kadang-kadang agak sedikit berwarna transparan. Lalu telur tadi menetas menghasilkan larva. Larvanya kita kenal juga dengan nama belatung. Di sini kalau diperbesar, belatung ini memiliki spirakel yang terletak di bagian posterior atau di bagian ekor. Kemudian alat mulut di bagian anterior. Larva ini nantinya akan menjadi pupa. Pupa itu relatif tidak bergerak, tidak makan, tidak minum, tetapi di dalamnya larva sudah berubah bentuk menjadi dewasa. Pupa pada lalat rumah berwarna sedikit kecoklatan, dan biasanya pupa-pupa ini akan menempel pada suatu substrat. Jadi nanti jika dikembangbiakkan pada toples, pupa ini biasanya akan menempel pada dinding toples. Lalat kedua yang sering kita jumpai di rumah adalah lalat hijau. Cirinya,
ukuran tubuhnya lebih besar sedikit atau lebih bulat sedikit dibandingkan lalat rumah. Lalu dia memiliki ciri khas warna tubuh yang hijau metalik dan suara yang sangat berisik ya. Jadi kalau dia terbang memiliki suara dengungan yang sangat berisik. Lalat hijau ini memiliki nama ilmiah Lucilia sp. Sama halnya dengan lalat rumah. Lalat hijau dewasa setelah melakukan perkawinan atau fertilisasi, kemudian lalat betinanya akan meletakkan telur. Telur-telur mereka juga diletakkan di suatu substrat. Biasanya substrat-substrat ini adalah nutrisi buat larvanya kelak. Substrat untuk lalat rumah biasanya makanan-makanan yang sering kita konsumsi. Namun untuk lalat hijau, umumnya mereka lebih menyukai substrat yang bersifat mudah membusuk seperti daging, baik daging ikan maupun daging sapi. Kemudian gambar di bawah sebelah kiri itu menunjukkan gambaran telur lalat hijau beserta ukurannya. Telur ini akan menetas menjadi larva yang juga kita kenal dengan belatung. Bentuk belatungnya tidak jauh berbeda. Kemudian pupa di bagian kanan bawah juga tidak jauh berbeda, hanya ukurannya berbeda. Ukuran pupa pada lalat hijau sedikit lebih besar bila dibandingkan dengan lalat rumah. Lalat yang satu ini sering sekali kita temukan berada di permukaan buah. Jadi mereka sering mengerubuti buah atau kadang-kadang pada bahan-bahan yang terfermentasi seperti roti dan tapai. Nah, lalat ini sering kita kenal dengan nama lalat buah dengan nama ilmiah Drosophila melanogaster. Lalatnya kecil, kemudian warnanya krem kecoklatan dengan mata yang bervariasi, ada yang berwarna merah dan ada yang berwarna putih. Drosophila jantan dan betina setelah melakukan perkawinan, betinanya akan meletakkan telur. Telurnya akan diletakkan pada daging buah. Ditempelkan pada daging buah, jadi tidak ditusukkan ke dalam daging buah. Sehingga kita bisa mengamati telur yang sangat kecil berwarna putih susu yang menghasilkan larva berwarna sedikit transparan. Lalu jika larva ini sudah membentuk pupa, pupa-pupanya akan berwarna krem kecoklatan seperti warna pada lalat dewasa, yang kemudian mereka juga akan pecah dan mengeluarkan lalat dewasa. Untuk pengamatan metamorfosis pada kupu-kupu, yang paling gampang kalian amati adalah pada ulat jeruk. Jadi tinggal mencari ulat-ulat yang ada di pohon-pohon atau di daun jeruk. Kemudian bisa juga kalian menggunakan ulat-ulat yang ada di pohon mengkudu, karena beberapa waktu mengkudu biasanya sangat disukai oleh ulat. Bisa menggunakan ulat bulu, bisa menggunakan ulat yang ada di jeruk. Kemudian syaratnya hanya satu. Ketika kalian menemukan ulat tadi ada di pohon tersebut dan memakan daun-daun tanaman tersebut, maka ulat ini harus diambil beserta daun dan ranting-rantingnya. Dan agar dia tetap hidup, kalian harus mengganti daun-daunan tadi dengan daun-daunan segar setiap hari. Pada slide ini adalah perkembangan ulat sampai menjadi kupu-kupu pada jeruk. Jadi dari yang kecil sekali berwarna hitam, kemudian berubah menjadi berwarna hijau, sampai akhirnya berubah kepompongnya, dan ketika kepompongnya sudah berwarna gelap, maka dalam waktu singkat dia akan menetas menjadi kupu-kupu dewasa. Berikut adalah alat dan bahan praktikum yang digunakan untuk metamorfosis lalat rumah dan lalat hijau. Pertama, toples plastik, lalu tisu atau kapas, susu bubuk atau susu cair, kaos kaki tipis atau bisa juga digunakan stocking, dan gelas serta air untuk mencampur susu. Lalu, organisme yang kita gunakan
Lalat rumah atau lalat yang berwarna hijau ada sekitar 4-6 ekor. Usahakan kalian dapat membedakan mana lalat jantan dan betina, karena jika tidak, kalian tidak akan bisa mengamati bagaimana lalat betina meletakkan telur. Berikut adalah cara kita untuk menyusun peralatan untuk mengamati metamorfosis lalat rumah dan lalat hijau. Alat yang dibutuhkan antara lain toples, kemudian gelas berisi air untuk mencampur susu, lalu stocking atau kaos kaki tipis dan tisu. Nih, air kita gunakan untuk melarutkan susu bubuk. Bisa juga digunakan susu cair. Jadi tidak usah melarutkan seperti ini ya. Kalau susu cair tinggal langsung digunakan. Aduk susu tadi sampai benar-benar larut. Susu merupakan nutrisi bagi perkembangbiakan larva lalat nantinya. Ya, sudah larut. Kemudian ambil tisu, beberapa tisu atau kapas. Gunakan yang agak banyak sedikit, jangan terlalu tipis. Letakkan di dasar toples kira-kira sebatas ini. Toplesnya toples plastik biasa ya. Nah, kemudian letakkan tisu pada dasar toples seperti ini. Lalu basahi tisu tadi dengan susu yang sudah kita buat atau susu cair. Tuangkan saja. Ingat, hanya dibasahi tisunya ya, jangan sampai banjir atau becek di bawah karena lalat tidak mau berkembang. Lalu ambil kaos kaki tipis ya atau stocking. Silakan nanti mana saja yang ada. Gunting bagian ujung yang tumpul. Ya, sementara bagian yang karet biarkan saja karena nanti ditutupkan di toples. Kita gunting ujung yang tumpul ini. Nah, ini yang sudah digunting. Kemudian tutupkan kaos kaki ini pada toples. Ya, yang di bagian karet ini. Nah, ini. Kita tutupkan di mulut toples. Lalu kalian bisa mencoba menangkap lalat rumah atau lalat hijau sekitar 4-6 ekor. Masukkan lalat melalui lubang yang satu lagi, lubang yang kita gunting tadi. Begini, hati-hati jangan sampai lepas. Kalau lalat sudah masuk, tutup. Dan biarkan toples ini yang berisi lalat sampai lalat-lalat tadi mulai bertelur, lalu muncul larva, dan akhirnya nanti akan tampil pupa di dinding-dinding toples. Catat berapa hari lalat mulai bertelur, telur menetas, kemudian larva berkembang sampai menjadi pupa. Silahkan diamati. Alat dan bahan praktikum untuk mengamati metamorfosis pada lalat buah dapat menggunakan alat dan bahan yang hampir sama dengan pengamatan lalat rumah dan lalat hijau. Di mana di sini digunakan toples, lalu tisu dan kapas atau tisu kapas ya, kemudian susu bubuk atau susu cair, kaos kaki tipis atau stocking, gelas dan air untuk mencampur susu. Lalu di sini ada bahan tambahan berupa buah. Buah yang digunakan dapat berupa buah pisang, buah mangga atau pepaya, ya, potongan kecil saja, tidak perlu besar-besar. Karena hanya digunakan untuk memerangkap dan menyediakan sedikit nutrisi bagi lalat dewasa. Kemudian bisa juga menggunakan tomat karena lalat buah sangat menyukai tomat. Untuk mengamati metamorfosis lalat buah, kita dapat menggunakan peralatan dan bahan berikut. Ada susu ya sebagai tambahan nutrisi,
tisu atau kapas nanti untuk dasar toples, kemudian toples plastik, lalu kaos kaki yang juga sudah kita gunting ujung tumpulnya. Kemudian kita sediakan buah, pisang atau tomat, bisa juga menggunakan potongan mangga atau pepaya. Ya, sama aja ya, mau pakai pisang atau tomat atau potongan mangga atau pepaya. Nah, caranya hampir sama dengan yang lalat rumah tadi. Tisu kita letakkan di dasar toples. Kemudian kita basahi dengan susu. Jangan sampai terlalu basah ya. Setelah kita basahi dengan susu, kemudian potongan buah kita letakkan di tengah-tengah toples. Seperti ini. Fungsinya untuk memerangkap lalat buah. Jadi nanti lalat buah kita tunggu sampai berdatangan masuk ke dalam toples yang sudah mengandung buah. Biasanya mereka akan mengerubungi buah tadi. Nah, kalau sudah gitu, kita tutup cepat-cepat mulut toples ya. Jangan sampai lalatnya lepas. Hati-hati. Tutup dengan cepat toples tadi, iya. Sehingga lalat terperangkap di dalamnya. Kemudian kalian tinggal mengamati perkembangan lalat tersebut, mulai dari bertelur hingga muncul larvanya atau ulat-ulatnya, dan kemudian nanti muncul pupa serta lalat dewasa. Biasanya kalau jumlah lalatnya sudah bertambah, berarti jumlah dewasanya bertambah ya. Kalau larva ada di dasar toples biasanya, atau pada buah. Sementara nanti pupa akan menempel pada dinding toples. Kalian bisa mengamati dan mendokumentasikannya. Alat dan bahan praktikum untuk mengamati perkembangan kupu-kupu dari ulat, kepompong sampai menjadi kupu-kupu dewasa sangat sederhana. Kita hanya butuh toples plastik. Toplesnya bisa besar atau kecil tergantung dari ukuran larva atau ukuran tanaman di mana di situ ada ulat yang akan kita pelihara. Kemudian kita juga membutuhkan bagian tanaman yang menjadi sumber makanan ulat. Dan ini harus diganti setiap hari. Lalu tentu saja yang bagian terpenting kita untuk amati adalah ulat. Jadi jangan ditinggal ya ulatnya. Kalau ditinggal kita tidak jadi mengamati metamorfosis kupu-kupu. Untuk pengamatan metamorfosis kupu-kupu kita hanya membutuhkan toples beserta tutupnya. Tutupnya ya, tutup toples. Kemudian toples kita lubangi. Kecil-kecil aja, hanya untuk jalan masuknya udara keluar masuk. Kalau bisa di sekeliling toples ya, di lubang kecil-kecil keliling. Nah, kemudian kalian hanya tinggal berjalan-jalan mencari tanaman yang ada ulatnya. Ambil bagian tanaman yang ada ulatnya beserta daun-daun dan rantingnya. Masukkan ke dalam toples. Ingat, beserta daun dan rantingnya. Kemudian tutup toples tadi dan biarkan di tempat teduh, jauhkan dari semut. Lalu setiap hari kalian harus membuka dan mengganti dedaunan yang sudah kering dan layu dengan daun yang segar dari tanaman yang sama, jangan tanaman yang berbeda. Amati perkembangannya, lihat lama waktunya, mulai dari ulat hingga pupa dan akhirnya menetas menjadi kupu-kupu dewasa. Itulah tadi petunjuk praktikum mengenai metamorfosis. Kalian bisa mencobanya sendiri di rumah, tidak terlalu mahal dan sangat mudah dilakukan. Sekian, terima kasih dan selamat mencoba.